poin terakhir yang siasatul muluk, para Hadrami, mobil khusus Ba'lawi yang ada di Indonesia tidak terlalu konsen terjun di poin ketiga. Barangkali. Kenapa? Ini sudah dimau'udkan, ini sudah dijanjikan akan terjadi. La ya'ti yaumun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Ta'muruna bil ma'ruf, menyerukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita perhatikan jawaban Al-Habib Taufik As-Segaf. Beliau salah satu ulama dari klan Ba'lawi, dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, plus salah satu ulama dari klan Ba'lawi, Habib Taufik As-Segaf. Yang mana akhir-akhir ini ada sebagian orang yang memfitnah beliau, mengatakan beliau ini dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas. Padahal beliau ini orang soleh, orang alim, orang berilmu. Ketika dari Sadah Ba'lawi, dari Hadrami, orang-orang Hadrami ini datang ke berbagai penjuru daerah, mereka ini fokusnya terhadap dakwah. Lah, timbul pertanyaan, kenapa kok dari klan Ba'lawi ini tidak begitu berminat, tidak begitu terjun ke dalam siasatul muluk? Kenapa? Nah, ini ditanyakan terhadap Habib Taufik. Maka inilah jawaban daripada Habib Taufik. Jawaban tegas, jawaban yang sungguh mengejutkan daripada Al-Habibana Taufik As-Segaf. Disimak. Dijelaskan tadi bahwasanya Hadrami yang datang ke Indonesia khususnya adalah orang-orang yang menguasai ilmu ulama, hikmatul hukama, bahkan siasatul muluk. Kami untuk yang poin terakhir tidak terlalu banyak melihat. Poin terakhir yang siasatul muluk, para Hadrami, mobil khusus Ba'lawi yang ada di Indonesia tidak terlalu konsen terjun di poin ketiga. Barangkali ada alasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mengetahui siasatul muluk itu tidak harus menjadi ahlus siasa. Kalau kita menjadi ahlus siasa, kita khawatirkan kita berebut dengan orang dalam siasa. Kami ini mendapatkan pelajaran yang banyak, kurban siasa. Tak kasih gambaran ya, bagaimana Sayyidina Umar itu terbunuh gara-gara siasa. Sayyidina Utsman menantu Nabi 2 kali dibunuh gara-gara siasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib Abul Ilim menantu Nabi, putri yang paling dicintai Sayyidah Fatimah, juga korban siasa. Yang membunuh bukan orang kafir, hanya yang bunuh Sayyidina Umar yang kafir itu. Yang bunuh Sayyidina Utsman bukan orang kafir, yang bunuh Sayyidina Ali bukan orang kafir, namanya Abdurrahman. Sayyidina Hasan diracun karena korban siasa. Sayyidina Husain tragis seperti itu karena korban siasa. Semuanya korban politik. Karena itu jangan pernah ada percaya kamu akan ditakuti. Enggak. Kalau kamu membahayakan politik, kamu akan dibunuh. Lampu cucunya Nabi dibunuh kok, sahabatnya Nabi dibunuh kok, Sayyidina Utsman dibunuh kok, Sayyidina Ali dibunuh kok. Paham ya? Mengetahui siasat ulama, kita harus bisa bagaimana mengelola ilmu yang ada atau kondisi yang ada untuk berdakwah, untuk manfaat. Kamu akan mengembalikan pemerintahan ini seperti Khulafaur Rasyidin, tidak bisa. Tapi kita harus punya cita-cita. Kalaupun bisa seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, nggak lama. Kenapa? Ini sudah dimau'udkan, ini sudah dijanjikan akan terjadi. La ya'ti yaumun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqa rabbakum. Nggak terjadi satu
satu hari, tidak bergeser satu hari kecuali hari yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya, sampai bertemu dengan Allah sampai kiamat. Nanti baru pemerintahan Imam Mahdi yang akan bisa mengembalikan. Paham ya? Berarti kita mengisi fatrah, kita mengisi waktu sebelum terjadi itu semanfaat mungkin. Nah itu saudara, jawaban daripada Al-Habib Taufik Assegaf. Terus salahnya para habaib itu di mana? Sampai sebagian orang itu ya, yang begitu gencar menyerang para habaib, bahkan mengorek-ngorek nasab mereka, yang bukan urusan mereka sama sekali, tidak ada urusan dengan mereka. Masalah nasab ini bukan urusan mereka, karena ini urusan dapur orang. Sehingga ya yang tahu garam, yang tahu masalah isi dapur, ya orang yang punya dapur tersebut. Ini asli tidak tahu menahu masalah isi dapur orang, tidak pernah masuk pada dapur orang, moro-moro membahas dapur orang. Apa yang salah dengan para habaib sehingga kalian itu begitu gencar menyerang para habaib, tidak henti-hentinya mencaci mencela para habaib? Apakah kalian itu tidak takut terhadap Allah? Baiklah, kalau kalian tidak takut terhadap Allah, bagaimana nasib persatuan umat di negara ini? Bagaimana? Apakah kalian tidak memikirkan itu, saudara ya? Marilah kita kembali ke awal dulu ya. Setidaknya kalau kita tidak suka, setidaknya kita berpura-pura. Ya kan banyak dari dulu yang pura-pura suka pada habaib, sejatinya tidak. Akhirnya ketika ada tempat berteduh seperti sekarang ini, ya mereka bersatu sudah. Meskipun di dunia nyata mereka itu tidak ada. Buktinya ketika ada forum diskusi untuk membuktikan apa yang dikatakan mereka itu benar, mereka tidak bisa, mereka tidak mau. Kenapa? Karena itu sebuah kebohongan, itu sebuah kebatilan. Jadi para habaib ini mereka fokus terhadap dakwah. Ya, kalau kiai ada yang masuk ke politik, lah apakah itu salah kiai yang masuk politik? Tidak. Kalau tidak ada kiai di atas, ya kurang, saudara ya. Di pemerintahan kalau tidak ada kiai, ya kurang. Makanya ada NU. Kalau para habaib memang fokus terhadap dakwah, kiai ada yang memang fokus terhadap dakwah, ada yang masuk juga pada politik. Apakah salah yang masuk politik? Ya tidak, jelas tidak salah. Bahkan itu penting ya, para kiai ada di sana. Nah, sehingga saudara, dua-duanya ini sama-sama bermanfaat untuk umat, untuk negara, untuk kesatuan NKRI. Jadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummatin, jadilah kalian paling baiknya umat bagi manusia. Bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf, menyerukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman terhadap Allah. Itu paling baiknya umat, menyerukan kebaikan, melarang, mencegah kemungkaran. Jangan lupa beriman pada Allah. Karena banyak orang yang menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, tapi sejatinya tidak beriman pada Allah. Begitu saudara ya. Ini jawaban tegas dari Habib Taufik. Semoga beliau diberi panjang umur, sehat zahiran wa batinan, terus oleh Allah dijaga oleh Allah dari macam-macam fitnah orang-orang yang tidak suka terhadap beliau, terhadap para habaib, terhadap Sadeh Ba'alawi. Jelas Sadeh Ba'alawi ini mayoritas rata-rata orang-orang baik, rata-rata orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Terima kasih.